teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Pada video kali ini aku masih berbagi tentang BIM-tab aku di Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif pembelajaran hari ke-7 hari ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita, pembelajaran hari ke-7. Dalam pembelajaran hari ke-7 ini terdapat 2 topik ya teman-teman, dan di pembelajaran ini tidak ada kuis. Yang ada hanyalah aktivitas 4 dan 5. Aktivitas 4, asesmen dan planning metrik. Asesmen konsep umumnya adalah proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan memuat pertimbangan dan keputusan. Kemudian konsep khususnya proses pengumpulan informasi menyeluruh kondisi karakteristik, kelebihan dan kekurangan untuk membuat program. Kemudian tujuan, fungsi, dan sasaran identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu tujuannya yaitu informasi lengkap peserta didik, menyusun program, terhindar dari problem belajar. Kemudian fungsinya pendekatan menemukan peserta didik diduga mengalami hambatan agar tidak salah menafsir. Kemudian sasarannya semua peserta didik yang diduga terdapat penyimpangan. Kemudian lanjut ke jenis-jenis asesmen. Yang pertama, asesmen akademik, suatu proses untuk mengetahui kondisi kemampuan peserta didik dalam bidang akademik bagi peserta didik pada jenjang prasekolah. Kemampuan akademik yang perlu digali terkait dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang kedua, asesmen non-akademik, suatu proses untuk mengetahui kondisi peserta didik yang berkebutuhan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandangnya. Kemudian asesmen ketiga, asesmen perkembangan, suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan peserta didik yang terkait dengan kemampuan intelektual, emosi, perilaku, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi maupun pemilihan alat bantu yang tepat baik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran atau akademik maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus. Kemudian lanjut ke tujuan, fungsi, dan sasaran. Tujuannya yaitu memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan keberkebutuhan secara lengkap, akurat, dan subjektif. Kemudian fungsinya membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Kemudian sasarannya semua peserta didik yang perlu fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Adapun strategi pelayanan asesmen, yang pertama menetapkan jenis asesmen, yang kedua mengembangkan instrumen asesmen, yang ketiga melaksanakan asesmen, yang keempat analisis data hasil asesmen, yang kelima cara konferen, yang keenam dokumen data asesmen. Kemudian planning metrik dan tujuan planning metrik. Mapping depresi tentang kondisi ABK secara individu yang menggunakan kondisi aktual, hambatan atau kelainan, karakteristiknya, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Kemudian tujuan planning metrik, yang pertama menentukan kondisi PDBK berdasarkan hasil asesmen, yang kedua analisis dan aspek akademik atau kekhususan, yang ketiga analisis strategi layanan akademik. Fungsi planning metrik yang pertama memudahkan guru
dalam menetapkan kondisi anak. Yang kedua, membuat tabel mapping ABK. Yang ketiga, memudahkan para terapis dalam mendapatkan skala prioritas. Yang keempat, mengenal dampak temuan kondisi ABK. Kemudian yang kelima, menganalisis strategi layanan pada setiap temuan kondisi aktualisasi ABK. Dan yang keenam, menganalisis data prioritas layanan berdasarkan berat ringannya dampak yang dirasakan. Perlu tabel berikut. Lanjut ke prosedur planning metrik. Yang pertama, mengkategorikan data hasil asesmen, kemudian membuat tabel mapping ABK, dan menuangkan temuan kondisi aktual karakteristik ABK pada tabel mapping yang telah dibuat. Asesmen sering didefinisikan dengan berbagai macam cara tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Ada definisi yang menyatakan bahwa asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak. Untuk selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk membuat keputusan bagi anak tersebut. Asesmen dipergunakan sebagai dasar pembuatan program bagi peserta didik. Namun sebelum pembuatan program bagi peserta didik dituangkan dahulu dalam planning metrik untuk mengetahui baseline peserta didik. Planning metrik merupakan simpulan dari hasil asesmen. Planning metrik adalah mapping deskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan tentang kondisi aktual, hambatan karakteristiknya, dampak, strategi, layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Untuk lebih memahami tentang asesmen dan planning metrik, mari kita unduh dan pelajari materi berikut secara luring teman-teman. Setelah teman-teman unduh, segeralah teman-teman mempelajarinya. Klik unduh materi untuk mengunduh materi ya teman-teman. Setelah teman-teman mempelajari hasil unduhan teman-teman, teman-teman bisa kembali untuk mengklik mark complete di sebelah kanan bawah ya teman-teman untuk menyelesaikan pembelajaran pada aktivitas 2 ini ya teman-teman. Dan teman-teman akan mendapatkan nilai 82% komplit dan kita melanjutkan di komplit aktivitas 5 akomodasi kurikulum. Pengembangan kurikulum dalam bentuk akomodasi kurikulum merupakan program pembelajaran bagi PDBK dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan. Dikatakan sebagai sebuah kebutuhan dikarenakan pembelajaran bagi PDBK memiliki keunikan dibandingkan dengan pembelajaran dalam setting kelas peserta didik reguler. Ketika guru bagi PDBK melaksanakan pembelajaran, maka dalam praktiknya tidak cukup berpihak pada dokumen kurikulum yang disediakan secara standar nasional. Misalnya hanya memiliki kompetensi isi, kompetensi dasar, dan SKL, tetapi harus memanfaatkan hasil analisis asesmen itu. Akomodasi kurikulum model modifikasi. Modifikasi berarti merubah atau menyesuaikan satu atau beberapa komponen kurikulum dengan menggunakan standar isi. Standar kurikulum nasional diubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Modifikasi dapat diberlakukan pada 4 komponen. Modifikasi tujuan. Modifikasi tujuan berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum umum dirubah untuk
disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Modifikasi materi. Modifikasi materi berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian modifikasi proses, adanya perbedaan dalam kegiatan pembelajaran yang dijalani oleh peserta didik berkebutuhan pendidikan khusus dengan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya. Dan modifikasi evaluasi, ada perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Hal-hal yang dikarenakan PDBK memiliki keunikan individu atau dengan kata lain PDBK di dalamnya rentan terhadap perbedaan individual. Oleh karena itu, guru PDBK harus memiliki keterampilan dalam melaksanakan pengembangan kurikulum. Paparan di bawah menguraikan konsep dasar yang harus dipahami guru dalam mengembangkan kurikulum bagi PDBK. Menurut Abdullah Idi dan Yulianti, prinsip-prinsip pengembangan terdiri dari relevansi, fleksibilitas, kontekstualitas, efektivitas, efisiensi, prinsip berorientasi tujuan, prinsip model berkembang kurikulum, prinsip kesinambungan, prinsip keterpaduan, dan prinsip mutu. Model pengembangan kurikulum untuk PDBK sebagai berikut. 1. Model kurikulum reguler penuh. 2. Model kurikulum reguler dengan modifikasi. 3. Model kurikulum PPI. 4. Model adaptasi. Pengembangan kurikulum model adaptasi dapat dikembangkan dengan cara duplikasi, modifikasi, substitusi, dan emosi. Ini dia pengembangan kurikulum berdasarkan 4 komponen tadi ya teman-teman, yaitu komponen atau model duplikasi, substitusi, omisi, ataupun cara modifikasi. Kemudian teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membaca atau mempelajarinya secara terperinci, teman-teman boleh mengunduh file ini dan mempelajarinya secara luring ya teman-teman. Silahkan klik unduh untuk mengunduh. Kemudian kita klik di sebelah kanan bawah mark complete jika sudah menyelesaikan aktivitas ini ya teman-teman, dan kita akan mendapatkan hasil 85% komplit pembelajaran hari ke-7 ini, dan kemudian klik lagi mark complete untuk menyelesaikannya dan kita mendapatkan 89% komplit pada pembelajaran hari ke-7 ini. Oke teman-teman, demikian dapat aku sampaikan. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.